Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Pada yang terhormat Bapak Andi Sanmasri Bangun selaku dosen mata kuliah Manajemen Bisnis Operasional dan teman-teman semua yang saya banggakan. Izinkan kami untuk melakukan presentasi dengan judul Sumber Daya Manusia dan Desain Kerja yang disusun oleh kelompok 4 dari kelas 64 4B07. Dan untuk anggota kelompoknya, ada saya sendiri, Siva Hanifa dengan NIM 6420400. saya Nandana Sohuso Fatimah dengan NIM 6420136. Selanjutnya, dengan saya sendiri, Nanda Olivia, dengan NIM 64201545. Saya Zuli Hoirunisa dengan NIM 64201-203. Dan saya Andita Yulianti dengan NIM 64201-309. Latar belakang. Sumber daya manusia, fungsi sumber daya manusia adalah sebagai pemain kunci dalam menolong perusahaan-perusahaan mencapai tujuan strategis dalam hal persaingan yang semakin tinggi. Seluruh perusahaan saat ini bergantung pada teknologi sumber daya manusia yang telah dikomputerisasikan untuk cara teks seleksi pelamar pekerjaan lebih efisien. Pengertian SDM dibagi menjadi 3, yaitu secara garis besar, secara makro, dan secara mikro. Sumber daya manusia secara garis besar adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan, dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Sumber daya manusia secara makro adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja. Sumber daya manusia secara mikro adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan pekerja, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas SDM. Pendidikan dan latihan. Dengan pendidikan dan latihan dapat dihasilkan berbagai jenis tenaga ahli dan pelatih yang mampu bekerja lebih baik dengan melakukan kesalahan semaksimal mungkin. Pendidikan di negara-negara maju umumnya lebih sempurna dan beraneka ragam. Kedua, gizi dan kesehatan masyarakat. Keadaan kesehatan masyarakat sangat memengaruhi aktivitas masyarakat yang bekerja. Kondisi kesehatan yang tidak baik menyebabkan seseorang tidak dapat bekerja dengan baik. Jadi, keadaan gizi dan kesehatan masyarakat sangat memengaruhi kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, kondisi lingkungan dan sosial budaya. Motivasi untuk menikmati hasil kerja juga merupakan faktor penting bagi produktivitas kerja. Masyarakat yang merasa tidak menikmati hasil bekerja secara adil akan memengaruhi kegairahan dan aktivitas kerjanya. Hal ini jelas akan menurunkan kualitas kerja. Selanjutnya, proses perencanaan sumber daya manusia. Ada 5 tahapan yang secara umum perlu diterapkan, yaitu 1. Pemetaan sumber daya manusia. Tujuan perencanaan sumber daya manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan perusahaan di masa mendatang. Oleh karena itu, Anda perlu melakukan pemetaan SDM yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, lakukan prediksi supply and demand. Setelah melakukan pemetaan, proses perencanaan SDM selanjutnya adalah melakukan estimasi supply and demand. Estimasi tersebut dapat Anda gunakan untuk mencocokkannya dengan perkiraan kebutuhan SDM di masa mendatang. Yang ketiga, perekrutan. Berdasarkan evaluasi supply and demand, perusahaan dapat
Menyusun strategi perekrutan, tahapan perencanaan SDM ini bertujuan untuk memberi solusi ketika perusahaan mengalami kekurangan tenaga kerja. Selanjutnya yang nomor 4, pengembangan SDM. Tahapan perekrutan bukan langkah akhir dalam proses perencanaan SDM. Perusahaan perlu mendorong pengembangan skill dan keahlian para karyawan. Yang kelima, monitoring dan evaluasi. Terakhir, Anda perlu melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin. Pengawasan berguna untuk memastikan kalau setiap karyawan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Next. Desain kerja. Desain pekerjaan atau desain penugasan merupakan penambahan jenis tugas yang bertujuan selain mengurangi sifat tugas yang menonton sehingga karyawan jadi jenuh. Tujuannya adalah meningkatkan kepuasan kerja dan rasa percaya diri bagi karyawan, serta dapat menciptakan efisiensi bagi perusahaan. Artinya apabila tugas-tugas yang ada dapat diselesaikan karyawan tersebut, maka tidak diperlukan penambahan karyawan untuk melakukannya. Psikologis dalam desain tugas. Karakteristik tugas mempunyai komponen psikologis. 1. Kemampuan yang bervariasi, skill variety. 2. Pengenalan tugas, job identity. Yang ketiga, signifikasi tugas, job significance. Memberikan kebebasan dalam kreasi tugas, autonomi. 5. Umpan balik, feedback. Dan yang keenam, evaluasi performa secara periodik. Selanjutnya penutup. Kesimpulan, sumber daya manusia merupakan sumber yang benar-benar dapat dijadikan sebagai strategi yang handal dalam mencapai strategi yang tepat, yaitu strategi yang unik untuk memenangkan persaingan. Jika suatu perusahaan mempunyai karyawan yang produktivitasnya tinggi, maka akan berpengaruh terhadap keuntungan pada perusahaan tersebut. Saran, sebaiknya strategi sumber daya manusia benar-benar diciptakan dan dapat digunakan untuk mengarahkan program, kebijakan, dan keputusan praktis serta kegiatan mengingat perlunya membangun suatu angkatan kerja yang berdisiplin diri dan organisasi yang tanggap dalam zaman yang cepat berubah saat ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.